Itu J teriak-teriak, dalam nama Yesus, Tuhan hidupkan kembali opungku, katanya. Hidup. Yesus Tuhan Yesus. Kan, terus dia menuju ke mesin itu. Naik. Tapi papi memang harus pergi. Tupama bahena kana dengan asa tari dasa sude holong ni rohawi marna tuai. Tunjukkan kepada orang tua kalian di saat sehat, tunjukkan kasih sayang kalian. Jangan pas meninggal kalian keluarin duit untuk pesta-pesta karena aku meninggal gitu. Padahal waktu masih hidup Semasa hidupnya pelit tidak kali. Jadi di orang Batak itu ya, kalau udah meninggal orang tua dibuat tuh kuburannya tinggi-tinggi, bagus-bagus, sampai ngutang. Rumahnya tuh sekecil ini tapi kuburannya gede. Supaya dilihat, wow, dia sangat mengasihi. Tapi waktu hidup kami menikah, istriku melahirkan di umur berapa? 37 ya. 37. Wah, itu rawan kalau perempuan melahirkan begini. Aku agak sedikit gimana, apalagi keguguran berapa kali gitu. Saya melihat bagaimana legacy parenting dari papi itu kayaknya nurun dan itu melekat banget ya. CBN juga sekarang punya The Parenting Project. Setuju nggak kalau orang mau jadi orang tua yang benar itu nggak boleh malas jadi belajar jadi orang tua? Oh iyalah, ini juga aku belum tamat. Masih banyak yang pelajari karena ada yang ngomongan ini, harus lembut-lembut. Totonya yang lembut-lembut temen-temenku itu anaknya teriak mulu. Tantrum. Wah, kalau nggak dikasih kemauannya, wah banting. Hari ini kita akan ngobrol lebih banyak tentang warisan atau legacy. Tetapi warisan ini atau legacy ini adalah seorang ayah kepada anaknya. Dengan narasumber yang tentu saja akan menginspirasi Anda semua. Saya Andi Otniel. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Kami harusnya dikaruniai 3 anak. Oke. Tapi yang 2 gugur. Ya. Ada 1 anak, 1 pun sangat meramaikan rumah tangga kami, itu namanya J Hutajulu. Dia kemarin sempat dipanggil oleh stasiun TV karena ramai diperbincangkan bahwa J masih umur segitu, belia ya, atau masih kecil seperti itulah pokoknya, tapi bisa mempunyai iman dan tahu berseru kepada siapa di saat kritis. Waktu papi ada tayangannya yang memang diposting papinya sih pertama. Oke. Usianya berapa? 9 tahun. Apa yang seorang J Hutajulu, anak J itu lakukan? Jadi waktu papi kritis kan kita semua ada. Iya. Waktu di penghujung nyawa ya. J minta sama Tuhan dan berdoa secara profetik di dalam nama Yesus. Kan papi kritis 2 kali. Iya. Kritis yang pertama itu hari sebelum papi meninggal. Itu J minta naik denyutnya. Dalam nama Yesus, naik. Dan naik, papi hidup lagi. Okay. Udah berhenti nafasnya. Udah, tapi hari berikutnya ketika memang sudah harus pergi, itu J teriak-teriak, dalam nama Yesus, Tuhan hidupkan kembali opungku, katanya. Hidupkan. Terus dia menuju ke mesin itu. Naik. Tapi papi memang harus pergi. Nah, imannya itu yang dilihat orang dan ada ribuan komentar bicara, kok bisa anak sekecil ini? Nah, ini sekarang ribuannya tambah 1 lagi sama beberapa di sini. Kok bisa seorang anak 9 tahun itu? Apa yang Anda lakukan dengan anak Anda? Aku ingat papi dan mamiku bilang, nanti kalau dia punya anak harus bawa kepada Tuhan. Oke. Dari sejak kecil. Nah, ini. Jadi parenting Anda lakukan sesuai dengan arahan Orang tua dan aku. pengalaman orang tua sendiri. Karena orang tua aku bawa aku pada Tuhan, makanya aku bisa kayak gini. Mempunyai radikalisme terhadap Tuhan ya, bukan agama. Iya, betul. Gitu. Jadi aku belajar, kalau Alex kan setelah menikah sama aku dia ada pengenalan, ada hubungan dengan Tuhan. Iya. Nah, aku memang tekankan, J, dari kecil
aku tekankan sebelum tidur, bangun tidur tuh berdoa. Boleh cerita detailnya nggak? Jadi sejak usia berapa seorang ibu ngapain, seorang dewi di tengah-tengah kesibukan membesarkan J sampai bisa punya iman seperti itu? Mengalir aja karena papiku kan gembala. Iya. Jadi karena kita memperkatakan hal-hal kenabian ataupun kita hidup di dalam kerohanian yang kuat. Selain papi melayani, aku juga melayani. Meskipun kita di X Factor pun kita tetap melayani gitu. Maksudnya bersedia untuk ikut melayani. Nah, J itu dari kecil kami sering bawa. Umur 2 minggu pun aku udah bawa J. Nah, dalam kegiatan pelayanan. Dalam kegiatan apapun, konser, off air, pelayanan itu selalu dibawa. Karena aku nggak percaya sama siapapun, bukan siapapun di luar keluarga ya. Iya. Tapi keluarga aku kan pada sibuk juga. Jadi aku harus bawa gitu. Nah, mungkin karena dari kecil, dari bayi memang dia sudah melihat bagaimana maminya, papinya berdoa saat teduh, dan kehidupan doa kami juga memang nggak sedisiplin waktunya hamba-hamba Tuhan yang dipakai ya. Tapi tetap dia melihat itu. Kami tidak ajarkan harus ini, enggak. Tapi karena kita lakukan menjadi kebiasaan, sehingga itu mendarah daging di dia gitu. Dan aku nggak nyangka ketika papiku, makanya kan aku udah bilang di video itu, J, aku melihat anakku kok bisa gini sih. Jadi di tengah aku nangis berduka, aku ngeliat, ya ampun anakku ini Tuhan gitu. Totonya ada yang videoin, jadi bukan papinya yang videoin, papinya juga dapat dari orang gitu. Dan diposting sama papinya. Aku melihat komentar itu, wow, iya juga, makasih Tuhan. Berarti nggak sia-sia aku bawa anakku kepada Tuhan gitu. Dari papinya, seorang Alex, melihat anak bertumbuh dalam Tuhan, pernah nggak merasa, wah kayaknya aku terlambat nih kenal Tuhan? Pernah nggak? Karena mungkin saja di luar sana ada yang merasa seperti itu. Kalau Anda sendiri gimana? Wah enggak sih, aku senang sekali ngelihat perkembangan J itu, dan hari-hari memang kita ajari dia kemanapun, bangun tidur, mau tidur itu berdoa. Diajarin atau doa bareng? Doa bareng juga. Jadi kalau saat teduh kan dia ada saatnya doa bareng gitu. Malam. Sekalipun Anda sibuk. Iya. Masih sempat untuk doa bareng. Iya. Keren. Tapi saat teduh dia kan udah sekolah tuh. Betul. Siap-siap sekolah, jadi kita berdua doa. Iya. Tapi dia lihat itu. Anda berdua bangun mesbah doa. Iya. Penyanyi profesional terkenal di mana-mana punya mesbah doa. Kami bisa terkenal juga karena Tuhan gitu. Keren. Jadi apa bentuk terima kasih kami selain memuji dan memuliakan Tuhan? Hopefully semua teman-teman kita yang sedang karirnya bagus juga bisa menyadari juga ya bahwa kesuksesan itu datang bukan dari hasil jerih payah sendiri, tapi datang dari Tuhan. Dan berani punya iman seperti Anda berdua bahwa kalau ini sukses bikin kita jadi jauh dari Tuhan, lebih baik ambil aja gitu. Ya. Saya melihat bagaimana legacy parenting dari papi itu kayaknya nurun dan itu melekat banget ya di dalam kehidupan Anda berdua. Dan sampai sekarang masih diterapkan. Masih. Ada satu catatan nih, mohon izin. Katanya papi dulu punya pengalaman pahit. Waktu papi pernah sampai di titik the lowest levelnya beliau. Karena muncul juga lagunya kan. Di kamar 10 tolun. Kamar 10 tolun. Boleh kasih sedikit, masih ingat ada lagunya itu? Bung Alex dong lagunya. Iya dong, masih ingat gak? Di kamar 10 toluan. Iya. Tebus dosaku, ku tebus dosaku. Di kamar 10 toluan, narapidana. Di kamar 10 toluan, dan lupa orang. Tidak bisa dilupakan gitu. Jorama. Aku sudah jerak. Jorama. Dangulau kube si songoni. Tapi sambilnya dangulau kube si songoni. Aku nggak akan melakukan itu lagi katanya. Jadi di lagu gitu. Oke. Tapi nggak pernah papi bicara kenapa ya Tuhan kayak gini, Boru, nggak pernah. Selalu positif vibe.
Padahal lagi gak punya uang. Oke. Ya. Nilai spesifik dari ajaran Papi yang Anda ajarkan juga ke anak-anak. Gak ambisius, jangan terlalu ambisius. Jangan menginginkan apa yang orang lain achieve. Oh, itu 10 perintah Allah. Ya, jangan menginginkan Milik apa orang yang lain. dimiliki oleh sesamamu gitu ya. Ya. Itu Papi. Jadi dulu kan aku sering, ih kerennya ini gitu. Ya. Terus, ayo. Kita ketemuin teman Papi ada di sana Ya. gitu. Kalau dia bisa, Dewi juga bisa gitu kan. Udah dibawa ke sana, ternyata itu bapak-bapak punya keinginan lain sama aku di label besar ini. Sampai Papi cuma peluk aku. Udah buru, nanti ada waktunya. Udah sama aku berangkat ke Kazakhstan dibawa Bung Kris Patikawa dan aku merasa aku bukan siapa-siapa melawan waktu itu Astana Song Festival. Ya. Nggak tahu kenapa Bung Kris sama kayak Papi percaya bahwa aku bisa sebesar Ruth Sanaya. Ruth Sanaya udah memenangkan tahun yang 96. Ya. Aku dibawa di tahun 2005. Ya. Dan Bung Kris bilang, waktu itu aku dipanggil sama Kris Patikawa adalah orang yang membentuk EBITRI. Iya. Glenn Fredly, Iya. Eka Deli itu semua. Almarhum. Juga Antero bagus, Asia bagus Yes, semua. Judika juga situ. Iya. Nah, tapi dia panggil aku karena dia pernah melihat aku nyanyi di suatu acara dan dia panggil aku nyanyi. Aku lebih baik nyanyi di depan ribuan orang daripada eye to eye kayak gini. Dan Bung Kris suruh aku datang ke rumahnya, deg-degannya aku dari rumah berangkat dan Papi nunggu di mobil tuh. Terus aku harus nyanyi di depan dia. Oke, nyanyi kata dia. Nyanyi lagu apa? Pak, waktu itu aku panggil Pak. Jangan panggil saya Pak. Panggil saya Bung. Bung. Tahu kan? Siap, Bung. Nyanyi lagu rohani coba yang kamu bawa kemarin itu katanya. Hah, di mana ya? Gitu kan? Ya udah, yang kamu ingat aja katanya. Terus aku nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tapi karena deg-degan, jadi aku bawaannya nelen ludah terus. Itu dia lihat. Tapi tahu nggak, kuasa Tuhan ku rasa. Setelah nyanyi aku gini, aduh gua nggak diterima deh nih gitu kan. Tahu gak dia bilang apa? Saya suka kamu. Kamu tuh nyanyi dari sini. Katanya. Hah? Dari sini? Iya, nelen ludah ke sini emang bilang. Tapi kok bisa gitu? Iya. Saya akan bawa kamu ke Astana International Song Festival. Wow. Wah, yang benar. Aku belum siapa-siapa loh, belum di X Factor, belum di mana-mana. Berangkatlah di situ melawan 12 artis di negaranya masing-masing. Iya. Seperti Mama Ute. Iya. Waktu JR, itu Astana kan dinginnya bukan main. Terus aku bilang kayak gini, aku kalau didingin gak bisa keluar suaraku. Waktu JR ada satu orang dari Roma, dia yang menang tahun lalu melawan Eka Deli. Dia nyanyi, wah, punya manajer lagi kan. Manajernya terkenal paling sombong daripada penyanyi-penyanyinya. Nah, tapi entah kenapa waktu setelah selesai JR dia datengin saya, aku. Padahal sebelumnya semua artis-artis itu sebel sama ini orang. Karena gak bisa diajak ngomong gitu kan. Tapi dia nyamperin aku, dia bilang gini, where are you from? Indonesia, aku bilang kayak gitu. Tapi masih gitu yang ngomongnya, where you from? Yes, iya ganteng, tinggi, udah somse, ganteng, karena ganteng kali dia merasa gimana gitu kan. Terus dia ngomong, where are you from? Indonesia. There's something special about you. I like you. Good job, kata dia. Terus aku ngomong ke, waktu itu dari Filipina, pacarnya Christian Bautista. Wow, he talks to me, aku bilang kan. Wow, you're so lucky. Dia tuh sombong banget tau gak. Pokoknya diituin lah. Terus nelpon lah aku ke Mami sama Papi. Jam 3 pagi, Mami, Papi, kalau Dewi nggak juara atau tidak ada dapat juara satupun, jangan kecewa ya. Papi teriak, ku dengar dari samping ngomong gini, nggak Boru, lanjut. Boru itu panggilan sayang. Terus Mami bilang, Mami ngomong gini, kamu udah nyampe sana aja, udah bersyukur.
Gak usah pikirin harus gimana. Pokoknya lakukan aja bagian kamu. Tuhan lakukan bagianmu. Datang papi langsung itu. Dewi, kami percaya kamu bisa. Tenang aja. Berdoa aja. Kami berdoa. Tapi gak nyangka. Setelah itu berdoa sama Bung Kris. Dengan apa adanya aku bisa juara di atas juara 1. Iya. Grand Prix winner. Iya. Dan I was nobody. Tapi tuh di mata Tuhan. You are somebody. Oke, obrolan kita tahan dulu sebentar. Ya, karena saat ini saya mau mengajak Anda nih untuk menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Itu adalah nomor telepon Sahabat 24. Kalau Anda punya pergumulan, Anda punya masalah yang mungkin Anda butuh dukungan doa saat ini. Anda merasa sendirian, saya mau katakan Anda tidak sendirian. Silakan menghubungi nomor tersebut karena ada sahabat-sahabat baru Anda yang akan mendoakan Anda. Ada konselor-konselor yang akan mendengar setiap curahan hati Anda. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Sahabat 24. Dan saya tidak ragu untuk nanya lagi ke pertanyaan berikutnya. Anyway, ini generasi Alpha. Tantangan terbesar. Melihat Jay seperti itu nggak? Iya. Apa yang Anda lakukan dengan perkembangan Jay? Anda dulu deh, sebagai seorang ibu yang generasi Alpha tahu dong? Iya. Aduh, demanding. Iya. Terus otoriter. Ya. Apa yang bisa Anda bagikan untuk menerapkan parenting yang menurut Anda itu ini bisa aplikatif, tapi ini juga nggak keluar dari kebenaran firman Tuhan dan ini bisa membawa anakku ini menjadi generasi masa depan yang berhasil. Kalau aku lebih kolot ya. Aku kembali ke zaman aku. Bagaimana dulu aku tanpa handphone bisa disiplin. Jadi ketegasan daripada orang tua aku terapkan ke anakku. Tapi bukan berarti nggak pegang handphone dong? Pegang handphone, Ya, tapi ada waktunya. Tas dulu dong kita. Iya. Ya. Ada Anda setuju? Setuju. Oh ya, tas dulu Setuju. gitu, Pak. Iya. Karena kan belakangan ada yang bilang kita nggak bisa terapkan dengan cara yang dulu. Parenting apa namanya? Jadi jangan dibentak-bentak. Itu Ya dia. jangan terlalu keras. Nanti perkembangannya apa gitu. Hmm. Puji Tuhan, ya saya dapat teman. Saya termasuk orang yang juga Tegas. saklek, tegas banget gitu. Malah lebih tegas istri saya sih sebenarnya. Oh ya. Iya. Harus Iya, kita hampir sama, brother. Benar. Kita hanya mengayomi, melihat apa gitu ya. Walaupun sesekali ya sempat ada tegur, tapi aku masih ada kekurangan. Anda pernah marah semarah apa dengan Jay? Marah. Kalau dia udah, ya itu generasi Alpha itu agak keras. Iya. Gitu dan merasa dia benar. Dan apa namanya tuh parenting apa itu namanya tuh ya? Iya. Yang lagi Iya. heboh-heboh dokter apa anak lah bilang Iya. ini aku nggak sepaham sih dengan itu. Iya. Karena aku pikir makin kita mengerti anak ini bukan untuk dimengerti dalam umur yang masih itu karena dia belum bisa memimpin dirinya. Betul, dia masih butuh tuntunan, Tuntunan, bimbingan, pengayoman dan ketegasan Iya. karena bapak aja menghajar anak-anak yang dikasihinya. Betul, Ya kan kayak kita kan tidak Iya. menginginkan kematiannya. betul. And it works. It works. Buktinya bagaimana Jay? Karena papanya agak loosen up, jadi papinya lah yang sering agak udahlah Beb gitu. Jadi dibilang saling melengkapi, iya. Dibilang nggak apa ya, nggak klop juga iya. Ya itulah yang harus kami siasati kan. Tapi anakku, puji Tuhan, cinta Tuhannya udah kelihatan dari sejak kecil. Itu yang paling penting sih. Kalau dia Itu takut yang akan Tuhan dari Ya. sejak kecil, maka yang lainnya akan mengikuti dengan benar. Ya. Gitu. Jadi waktu aku agak sedikit tegas, bukan sedikit sih, sedikit banyak tegas Ya, gitu. It really works dengan tidak ikut yang ya dia harus dimengerti, dikasih pilihan. Nggak bisa. Anak kecil tidak bisa dikasih pilihan. Membentaknya pun memang ada beberapa kali aku bablas ngebentak gitu, tapi nggak seperti yang nggak ada apa ya aturannya gitu. Dan kalau aku lihat mamiku bagaimana mendidik anak-anaknya, it works.
Kayaknya contohnya aku disiplin karena mamiku keras. Oke. Mamiku yang keras untuk membawa aku kepada Tuhan. Ya, keras bukan berarti jahat ya. Bukan. Memang enggak ini Iya. A, B, enggak ada kompromi. Iya. Nah, aku begitu. Jay, sekolah minggu. Ayo Jay, misalnya udah mulai agak susah. Jay, baru gitu. Dan itu apa ya? Aku melihat anak-anak dari teman-temanku yang diikutin gitu. Dan not really well gitu loh. Anda harus ketemu sama istriku. Wah, pasti cocok nih, pasti akan saling bertukar pengalaman. Karena kami gaya parentingnya mirip-mirip juga. Iya, karena itu yang benar sebenarnya. Maksudku kalau terlalu dikasih loosen gitu akan bablas karena mereka belum bisa mengarahkan dirinya kemana ya. Iya, Kita iya. orang tua mengarahkan Iya. ke yang terbaik buat dia gitu. Tapi untungnya CBN juga sekarang punya The Parenting Project. Jadi mengcombine dan mensinergikan semua hal supaya setiap orang tuh bisa belajar untuk menjadi orang tua. Iya. Setuju nggak kalau orang mau jadi orang tua yang benar itu nggak boleh malas jadi belajar jadi orang tua? Oh iyalah. Ini juga aku belum tamat. Masih banyak yang pelajari karena ada yang ngomongan ini, ada yang ngomongan ini harus lembut-lembut. Totonya yang lembut-lembut temen-temenku itu anaknya teriak mulu, tantrum. Wah, kalau nggak dikasih kemauannya, wah banting. Kalau di gereja Jay pasti tertib. Masih, Tertib dalam konteks tidak berlebihan. oh tidak. Yang namanya anak-anak lah, biasa lah. Kalau orang bilang, Ada ngobrol sedikit. orang bilang ya nakal bunga gitu ya. Bangor bunga, jadi bangor kembang. Jadi ibaratnya tingkah pola anak-anak yang memang nggak mungkin bisa disuruh diem, terus diem begitu. Oh, Kita iya, juga iya, ngeri iya, kan. iya, Masa iya. anak seusia itu dia langsung diem, kok kayaknya bijak Iya, banget gitu. iya, Kan kita ngeri iya, juga. iya. Tapi dia tahu bahwa ini adalah ibadah gitu. Iya, aku kasih tahu hormati hadirat Tuhan. Bilang. Jadi kalau Anda harapkan, Anda dekat sama papa mama kan, Amang sama Inang. Iya. Iya. Emang sedekat itu lalu perlakuan apa yang sudah Anda lakukan? Perlakuan baik apa yang sudah Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda sayang sama orang tua? Ke orang tua. Iya, orang tua. Wah. Banyak ya, aku orang yang sama kayak anakku juga. Aku itu bisa dibilang kalau dulu aku zaman anak-anak nongkrong lah di Iya, Bandung. iya, iya. Kalau orang nyari aku pasti cuma satu. Aku pasti lagi sama anakku. Siapapun yang cari aku pasti lagi sama anakku. Wow. Aku hari-hari sibuk dengan anakku J. Hari-hariku banyak dengan dia, ibaratnya aku nggak bisa hidup tanpa dia ibaratnya. Sama dengan orang tuaku. Orang tuaku itu ibaratnya segalanya lah. Aku nggak bisa hidup tanpa orang tuaku gitu. Jadi ibaratnya aku merantau begini, apapun kulakukan yang penting orang tua bahagia gitu. Kenapa Anda bisa punya, apakah memang sudah mendarah daging kultur di orang Batak seperti itu, atau ada sisi lain yang pengalaman pribadi Anda sendiri? Karena aku melihat perjuangan orang tuaku juga mati-matian untuk menyekolahkan aja gitu, menyekolahkan kami gitu. Gimana kehidupan di kampung. Dan aku ngelihat kehidupan di Jakarta ya, compare-nya gitu. Kadang orang anak satu aja kadang mengeluh dengan gaya hidup, anak, susu, segala macam hal kecil gitu. Bahkan saya pernah mengeluh walaupun saya menyesal gitu. Dan saya bandingkan dengan yang di kampung, anaknya bisa sampai 8, 9, bisa sarjana semua gitu. Iya. Gimana caranya Banting menjalani tulangnya, itu? Padahal pekerjaan ya cuma ke ladang. ke ladang. Iya. Iya, Nggak pernah turun gunung. Enggak, tapi sarjana semua gitu. Betul. Masa kita satu anak aja mengeluh gitu kan? Betul. Saya ketemu dengan figur seorang anak. Dia sekarang jadi nahkoda kapal tongkang. Dia bawa ke Holy Land bareng sama orang tuanya. Terus aku tanya, kenapa dibawa? Karena mumpung Amang sama Inang masih hidup, aku tanya, Amang Inang mau kemana? Pengenlah itu ke tempat Tuhan Yesus itu lahir, katanya begitu. Jadi aku bawa lah gitu. Apa yang membuatmu? Karena Amang Inang itu bongkar tanah, bongkar ladang Amang. Tiba begitu waktu itu Amang Pendeta buka ladang itu supaya aku ini bisa sekolah. Iya. Itu benar. Tapi bukan bongkar ladang orang kan? Jadi memang ini sendiri. Jadi bangun sendiri apa sendiri dan nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Iya. Nah, itu dari sisi seorang Alex. Kalau seorang Dewi, apa yang pernah Anda lakukan atau yang Anda harapkan itu
sesuatu yang baik untuk sebagai bukan balas jasa ya, tetapi sebuah perwujudan kasihmu kepada Amang sama Inang, kepada papi sama mami. Sama sih seperti nahkoda kapal itu. Oh ya? Aku harus bawa selama masih hidup. Boleh tanya Alex. Selalu ku bawa orang tua aku kemanapun. Nggak malu, sudah besar? Oh enggak. Malah aku lebih senang menghabiskan waktu bersama mereka daripada sama teman-teman kongko-kongko. Oke, ini perlu digarisbawahi. Anda itu kan berdua kan public figure. Tahulah bagaimana pergaulan network itu luas gitu. Apa nggak terlalu kaku ketika apa-apa harus back to family, back to family? What is your answer? Ah, tahu ya sudah mendarah daging lebih senang spend time with family. Alex saja bilang kamu tuh family banget orangnya ya. Karena memang sampai Inang pun gitu. Kemanapun, apalagi Inang udah janda juga seperti mami. Ya kita mau liburan kemana kalau bisa kita bawa. Enak soalnya. Ini kayaknya tidak ada mertua menantu, kayaknya cuma ada papi mami dan papi mami gitu ya. Maksudnya hubungannya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan ada gap gitu. Oh enggak. Apalagi Inang kan asik banget sama aku kan. Inang maksudnya mama dari Alex gitu. Dari semua menantunya, Inang paling senang spend time sama aku. Dari semua. Padahal aku jauh kan. Aku di Jakarta. Menantunya yang lain ada. Bukan yang lain nggak bagus. Cuma mungkin lebih nyambung karena Inang juga rock and roll orangnya. Orangnya dia santainya Alex itu dapat dari Inang justru. Kalau Amang orangnya tertata rapi dan juga kayak abangnya dia pintar, cerdas gitu. Tapi kalau apa namanya spend time sama family lebih seneng itu sudah dari dulu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebiasaan. Yang kalau enggak seminggu ketemu aneh gitu. Aneh ya gitu. Ya semoga pembicaraan kita ini langsung mengubah paradigma yang mungkin selama ini menghindari orang tua ya. Ini orang makin tua makin susah. Aduh nyusahin. Iya. Boleh nggak apa namanya dari Anda dulu? Apa yang Anda bisa sampaikan kalau orang tua itu makin tua makin susah, jangan ditinggal gitu? Ya, kalau kalian melakukan itu kalian akan mendapatkan ketika kalian tua. Tabur tuai. Tabur tuai dan waktu kecil kita dibawa-bawa. Kita dibawa-bawa sampai mereka tuh nggak peduli omongan orang. Contohnya Alex, anak bontot. Kemanapun digendong di belakang. Betul? Betul itu dulu. Yes, sampai dia gede. Digendong itu Inang kemana digendong. Itu dari cerita Alex ya. Aku, seperti yang tadi aku bilang, ke Amerika pun diusahakan papiku aku ikut sampai aku bisa nyanyi menghibur di sana padahal aku belum punya nama. Ternyata semua orang terhibur sampai berikutnya ke Amerika dipanggil Jack Marpaung dan Novita Dewi. Dewi Marpaung. Oke. Nah, mamiku juga waktu itu bisnis berlian. Itu aku dibawa walaupun nggak enak sebenarnya. Nah, kenapa kita bukan balas jasa ya? Orang tua udah tua, nggak berdaya, nggak tahu cari penghasilan dari mana, ditinggal. Di mana nuranimu? Nggak manusiawi menurut aku. Bukan hanya karena balas jasa, tetapi nuranimu dan kasihmu di mana? Kalau kau di luar sana terlihat mengasihi orang lain, tetapi orang tua dan keluargamu sendiri tidak tahu kasih. Buat aku akan makin diberkati ketika kamu mempunyai jiwa untuk memberkati orang tuamu. Itu Anda lakukan? Oh yes. Tidak memisahkan ini penghasilanku, orang tua masih ada cari duit, biarlah itu uang sendiri. Ya, ada yang begitu misalnya gitu. Anda nggak setuju ya? Enggak, aku nggak setuju. Anda nggak keberatan kalau memberkati mertua? Oh, boleh tanya Alex gimana? Sangat-sangat ditekankan sama orang tuaku bahwa anggaplah Inang adalah orang tuamu juga. Berarti parenting itu sampai ke persiapan menikah dan menghadapi mertua? Iya. Wow. Seburuk apapun nanti perlakuan, kita kan nggak tahu ke depannya kata mami.
siapapun pernah mengalami konflik, Iya. bahkan dengan mertua, apalagi mertua menantu, Iya. ya kan? Tetap kasihi orang, kasihi. Oke. Saya akan bacakan satu kalimat. Semoga cara baca saya itu benar. Tolong Anda berdua langsung artikan dalam nyanyian ya, karena ini saya ambil dari produser saya ini. Ujuni ngolukon manian, tupama bahen angka nadenggan. Coba tolong dikasih duet barangkali di nada apa gitu. Ujuni ngolukon manian, tupama bahena kana dengan Asa tari dasa sude holong ni rohami marna tua tuai. Maaf ya, aduh. Tidak apa-apa. Artinya apa? Aku berharap di penghujung usiaku, tupama bahen, kau memberikan segala sesuatu yang terbaik, tunjukkanlah yang terbaik kepadaku. Asa tadi rasa sudah, supaya kelihatan bahwa kau adalah orang yang sangat menyayangi orang tuamu. Jadi di orang Batak itu ya, Bahwa kau sangat menghormati dan menyayangi orang tuamu. saat hidup. Ya. Orang Batak itu kalau udah meninggal orang tua dibuat tuh kuburannya tinggi-tinggi, bagus-bagus sampai ngutang. Rumahnya tuh sekecil ini tapi kuburannya gede. Supaya dilihat wow dia sangat mengasihi. Tapi waktu hidup bahkan ditaruh di dapur. Ditaruh di tempat yang sangat-sangat terpencil supaya nggak kelihatan sakit-sakitan. Itu kalau nggak salah refnya itu ya gitu ya. Somar Iya. lapatan nauli. Iya. Coba dong, bentar ini berdua ini Anda tolong bersinergi sebentar, berkolaborasi. Nyanyi lagu ini boleh ke sini ya. Supaya ada sesuatu yang diterima. Silakan Anda berdua. Iya. Dari Coba, bait sampai refnya. ref. Kalau aku nangis kamu tetap lanjut ya. 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 Somar lapatan nauli dengan batu paunmu. Molo dumatea. Boleh pakai lirik aja. Handphone musik. Somar lapatan naulina denggan. Batu paunmu. Bukan. Ah lupa Olodung matea. Somar lapatan. Aku tahunya yang satu lagi. Somar lapata kapolsek, kapolres, kapoldahamu. Molo Coba kasih lirik dulu. Kapolria. Coba kasih lirik. Dapat nggak liriknya? Nggak ada gunanya kalian kapolsek, kapolres, kapolda kalau aku kapolri katanya. Apa gunanya? Kalian nggak bisa ngomong begitu. Iya. Oke, coba. Nah, nanti ke sini ya nyanyinya. Ya. Marede margodang ini. Oke. Iya. Siap. Somar lapatan marede margodang marembasamu. Molo dumatea. Somar lapatan naulina dengan patu paumu. Molo dumatea. Ujuni ngolukon manian. Tupama baena kana dengan asa tari dasa sude holong ni rohami marna tua tuai. Itu artinya gak ada gunanya Iya, mana tadi? nyanyi-nyanyi, berpesta di saat kematian. Yang paling penting. Apakah ini, maaf, ini sebuah kultur juga? Iya, ini lebih ke kultur Somar lapatan, margodang, marembas. Jadi kalau Batak itu meninggal kan ada gendang Batak, Iya. pesta adat, Iya. gitu. Apalagi kalau sahur matua kayak Sahur Papi matua, kemarin tuh pesta adat, hari-hari. gitu. Itu nggak ada lagi gunanya kalau aku sudah mati. Mm-mm. Jadi aku berharap, kalau pesan lagu itu, aku berharap kalian
buat yang terbaik. Buat yang terbaik di saat aku sehat. Iya. Tunjukkan kepada orang tua kalian di saat sehat, tunjukkan kasih sayang kalian. Jangan pas meninggal kalian keluarin duit untuk pesta-pesta karena aku meninggal gitu. Padahal waktu masih hidup Semasa hidupnya pelit tidak kali gitu. Iya, seperti itu. Oke, kalau bicara kultur, aku keinget bahwa maaf, kan ada banyak hal yang diatur, termasuk juga bicara mengenai perbedaan usia. Pernah nggak ada yang konflik atau menentang ketika Anda akan menikah, atau Anda menentukan dia akan jadi suamiku, dia akan jadi istriku gitu? Yang menentang Pernah mamiku. Mamiku nggak setuju aku sama dia. Kejadiannya memang ditentang. Terus apa yang membuat Anda mampu? Tapi jadi ada J. Masalah ini kenapa Anda kok bisa, kok nggak patah menyerah sih? Maksudnya kok nggak pantang? Dia nggak pantang menyerah. Tapi kalau aku bilang sama mami, kalau memang enggak, ya udah, aku nggak nikah dulu. Aku bilang sama mami. Oke. Tau-taunya pas di X Factor, lagi nentang-nentangnya tiba-tiba pas dia udah keluar, tereliminasi, justru mami kasihan sama dia. Jadi mami kasihi dia. Dia aja kaget. Awalnya ditentang, Awalnya ditentang keras. tetapi Kalau kau pada sampai menikah, awas gitu-gitu. ya, tapi Awalnya karena- ditentang, pas sudah masuk X Factor nggak ditentang lagi. Enggak, Enggak kamu ya? udah tereliminasi sayang. Dia udah pas tereliminasi Pas baru masa kasihan. transisi itu, masa transisi itu. Waktu dia tereliminasi, entah kenapa, sembunyi-sembunyi masih. entah kenapa tiba-tiba mami, Dewi gitu. Tapi dalam keadaan tegas, datang ke tempat karantina, bilang gini, Alex biar aja di rumah ya, katanya kayak gitu. Kaget dong, kenapa? Iya, mami udah lihat dia kayaknya sakit. Malah dibawain makanan sampai aku bingung, kok bisa ya gitu loh, kan betapa kerasnya mami menentang. Dan dari situ justru mami yang pengen setelah X Factor kalian nikah. Wow. Apa yang membuat Anda tetap berjibaku untuk mendapatkan Dewi menjadi istri? Aku juga udah merasa udah di tahap yang udah dewasa lah ya. Maksudnya udah malas main-main, udah pengen serius lah. Udahlah kita menikah aja Beb, bilang ke dia begitu. Walaupun tantangannya besar. Tantangannya besar. Walaupun mikirin ini biayanya gimana, kalau pesta adat Batak kan banyak ya. Banyak. Ada 4 kali pestanya itu. Iya, motong babi lah, motong kerbau, kerbau siapa lagi yang kita sikat ini mahal gitu kan. Iya. Dan itu adatnya banyak gitu. Ada mertupol kayak akad itu di gereja di HKBP di Danau Toba tuh. Iya. Kampung saya habis itu mertupol pesta tuh. Iya. Habis itu ke pemberkatan ke Israel. Iya. Habis itu adat di Danau Toba lagi. Pesta adat tuh semua. Oke. Batak yang di sana semua. Habis itu resepsi lagi di Di Jakarta. Jakarta. Jadi tapi semuanya di cover Tuhan. Ya. Bener-bener nggak tahu itu dari mana. Iya, sempat sih nggak makan 2 Tuhan minggu. luar biasa. Cuman habis itu datang job lagi. Bercanda. Nah. 2 minggu kayak 2 Iya, tahun iya. deh. Lama sih. Lama nggak makan 2 irit. tahun coy. Nasi 4 kali telur. pesta, wuih. Adat Batak itu kan banyak sekali. Iya. Banyak lah. Sampai ya ikan teri lah makan nggak apa-apa lah. Kerbonya aja 20 juta. Kayak gitu. Banyakan kan sekarang pasangan ngeri kali nih menikah model kayak begini. Iya. Waduh, Iya. Belum sinamot. mau nyicil rumah, jangankan rumah, tangga pun nggak lunas. Bagaimana kau mau berumah tangga kan gitu kan? Gimana kok tangga aja belum kebeli nih? Ini rumah lagi. Belum berumah lagi gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menikah. Belum lagi ditambah dengan nilai-nilai, mungkin ada nilai-nilai budaya yang harus diikuti dan sebagainya. Kan Anda berdua ini kan tetap tegar dan teguh dan pokoknya jalan teruslah. Memang at the end of the days semua datang daripada Tuhan. Tapi kan itu kan di akhir. Iya. Sekarang bisa ngomong begitu kan. Melewati ini kan gak gampang. Iya. Apa yang bisa Anda berikan pandangan untuk orang-orang sekarang bahwa pernikahan itu sebenarnya tidak seseram itu gitu. Apa yang bisa Anda bagikan? Ya, pertajam iman. Semuanya kan karena iman. Iman timbul dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Jadi aku nggak ngelihat ke depan duitnya dari mana nih. Tapi aku tahu kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan melancarkan. Kami bukan orang yang kaya raya,
tapi bisa menikah di Israel. Wow. Bisa diberkati di Israel. Di Kana ya. Di Kana. Iya, di Kana. Oh, Siapa first yang nggak miracle. mungkin? Yes. Tapi Tuhan kasih, Tuhan izinkan. Jadi pertajam iman aja. Karena kalau kita hidup benar di mata Tuhan, tinggal minta. Kan Tuhan bilang, mintalah, maka akan kuberi. Hal apa yang paling Anda syukuri dalam hidup ini? Secara pribadi, untuk seorang Alex. Satu, punya anak. Anakku itu yang sangat aku syukuri. Karena kita juga sempat ada kepikiran lah ya waktu itu, karena kami menikah, istriku melahirkan di umur berapa? 37 ya. 37. Aku dengar bukan cuma dari internet lah, dari orang-orang juga, wah itu rawan kalau perempuan melahirkan begini. Aku agak sedikit gimana, apalagi keguguran berapa kali gitu. Itu yang sangat aku syukuri sekali. Satu, anak itu, dan Laki-laki langsung dikasih Tuhan, padahal kamu mintanya perempuan ya. ya Di begitu, Batak itu cuman tetap laki-laki. bersyukur dan bangun tidur sehat, bisa aktivitas, itu lebih dari segalanya buat aku dari dulu. Itu mahal sekali. Sehat. Walaupun nggak punya duit, karena aku udah ngalamin yang zaman yang dari ngekos itu cuman makan kerupuk, ketika menghadapi hal-hal yang kayak wah ini gimana nih nanti, Iya. udah nggak Cukup lah ya, hal-hal cukup yang lah, cukup. ada lah gitu. Kalau mau makan enak ada, Ada. Oke. kalau mau jalannya ada. Tuhan. Si Tuhan. What is your best shot in your life? Best shot di karir atau hidup Apapun. aja udah. Ya, Best shot. secara pribadi. Hal terbaik yang Anda miliki. Mengenal Yesus. Nggak terlalu rohani karena itu. Karena aku bisa terkenal lebih awal. Tapi aku bisa jauh dari Kristus karena aku udah alami itu. Pernah aku merasa jauh sebelum X Factor aku merasa wis gue udah ngartis nih. Tapi itu menjauhkan aku dari Tuhan. Aku hidup dalam dunia selebriti yang tapi nggak pernah memakai barang terharam itu. Tapi nggak pernah berdoa dan disadarkan bahwa memang kalau udah mengenal Yesus, lu nggak akan bisa lari kemana-mana. Iya. Enaknya itu. Ya. Mau lari kemana tetap ditarik Iya, lagi dan Ia itu akan tangkap kita. yes, itu adalah privilege yang nggak semua orang dapat. Diberi kesempatan untuk bertobat. Itu betul. Yep, Luar biasa. Ada yang disesali? yang disesali. Kenapa nikahnya tua ya? Di umur tua 36 jadi Tapi kalau saya melihat ini cara Tuhan loh. yes. Karena banyak di luar sana yang begitu udah usia 30 ke atas udah langsung ngeklaim saya tidak akan bisa menikah karena udah dirundung ketakutan dengan teori-teori bahwa nanti ada resiko dan segala macam ya kan. Tapi Anda berani take a risk ya kan. Itu semua karena iman. Iman. Ya, Tuhan yang memberi kekuatan. Iya, Ya. Kekuatan dan mazmurmu. betul. Iya kan? Iya, makanya kalau Tuhan yang pegang nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Nggak, ya karena bagi Tuhan goyang. tidak ada yang mustahil. Yes. Iya. Ya, jadi sebenarnya buat pasangan-pasangan yang sudah usia atau belum menemu pasangan, nggak usah khawatir. Ikut aja X Factor. Bukan maksudnya. Salah. Bukan ya. Fear factor. Oh iya. Salah. Jadi maksudnya bukan itu, tetapi maksudnya cobalah. Kan udah banyak cara dicoba. Kenapa nggak coba cara modal dengkul dan air mata ya? Berada seru kepada Tuhan. Bersujud kepada Tuhan. Bersujud kepada Tuhan. Berseru. Memanggil. Nyanyi dong. Terakhir lagu ini. Manggil namanya. Percaya dia tak Dia akan pernah meninggalkan dirimu. Percaya dia tak jauh dia tak jauh. Darimu hanya sejauh doa. Lagu favorit Anda? Ini dari tadi sudah begini-begini nih. Lagu favorit Anda berdua? Goodness of God. Oke, Saat yes. ini Goodness of God. Oke, kita dengar dulu. Ya. Goodness of God sama I Speak Jesus sih, tapi Ya. Goodness of God lah. Oke. Gimana? Apapun.
Iya. Oke. Tua enggak. All my life you have been faithful. Oh. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang Anda dengar, Anda saksikan perbincangan kami adalah sebuah perbincangan yang sederhana. Perbincangan dari setiap hati nurani manusia yang sadar betul bahwa baik hidup secara pribadi maupun menjalin hubungan sampai berumah tangga hingga menjadi orang tua. Ada begitu banyak faktor kebaikan yang bisa dipelajari di dunia ini, tetapi tidak ada yang sebaik Tuhan kita ya. Dari kebenaran firman-Nya, bagaimana kuasanya dan penyertaannya dan pemeliharaannya. Mungkin terkadang kita merasa ikut Tuhan sering seakan-akan ada masa di mana aku merasa kok aku sendirian. Aku tidak tahu harus kemana. Tetapi sebenarnya kalau kita yakin betul dan kita hidup dengan menjadikan firman-Nya sebagai pondasi, maka itulah yang akan menjadi modal kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Hingga kita menikah, bahkan menjadi orang tua. Ternyata menerapkan pola asuh kepada anak bisa kita ambil dari impresi pengalaman pribadi kita dengan orang tua kita. Betapa manis, pahit, getir, suka dan dukanya. Itu sama seperti kita berlatih membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita semua yang menyadari ini, maka kita akan memiliki hubungan yang bersih dan murni tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya kepada anak kita saja, tetapi Anda bisa bayangkan, keharmonisan keluarga juga bisa merebak hingga kepada keluarga-keluarga besar lainnya. Hidup ini tidak akan selalu baik dan mulus. Dan tidak berarti di balik setiap kekalahan tidak ada kemenangan. Karena selalu ada berkat tersembunyi di balik setiap peristiwa kehidupan kita. Novita, Dewi, dan juga Alex, mereka menciptakan harmoni dalam kehidupan mereka. Mereka belajar dari pengalaman hidup mereka. Dan biarlah apa yang sudah kami bicarakan ini juga menjadi pembelajaran dan hidup. Saya percaya kalau Anda melihat dengan hati nurani dan berdasarkan kebenaran firman, maka akan Anda melihat sebuah cahaya pengharapan. Karena di mana ada cahaya, disitulah ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Karena di balik pengharapan itu ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan. Hanya Tuhanlah sandaran kita dan kepada Tuhanlah kita boleh bersandar. Dan semuanya hanya ada di Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih untuk Novita Sri Dewi Marpaung. Novita Dewi Sri Rejeki Marpaung. Dan juga untuk Alex Rudiat Hutajulu. Yesus Debata Mamasumasu. Amin. Yesus Debata Mamasumasu. Yesus Debata Mamasumasu. Ya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih banyak. Salam sayang buat Jay Hutajulu. Terima kasih. Semoga suatu saat nanti bisa diundang lagi. Lalu Jay bisa ngobrol bareng sama kita. Boleh banget. Ya, dong. supaya Salam juga untuk istri dan anak-anak. Iya. Supaya nanti penonton Cahaya Bagi Negeri nggak cuma orang tua, parenting ya, yang mau nikah, tapi juga anak-anak seusia Jay bisa melihat bahwa Cahaya Bagi Negeri juga bisa memberikan sebuah suguhan obrolan yang bisa menginspirasi banyak anak-anak. Karena Jay mengikuti Superbook. Praise the Lord.
Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri. Tidak ada kata lain selain kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Yes.